may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila ya Rasulullah wa ma syirkul asghar, qala ar-riya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah sedang sholat tarawih dan witir rahimakumullah. Marilah tentunya pertama-tama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa menegakkan sebagian dari malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita menegakkan malam-malam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni atas segala dosa-dosa kita, sehingga keluar dari Ramadan nanti kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut dan para pecinta sunnah-sunnahnya sampai kelak yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia serta saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan malam hari ini marilah kita gunakan kesempatan Ramadan ini untuk bermuhasabah, untuk introspeksi terhadap diri kita akan tiga perkara yang mengakibatkan kebinasaan kita semua. Perlu diketahui bahwasanya sejarah umat manusia ini disusun atau dirangkai dari sejarah-sejarah peradaban dari awal mula, adanya sejarah, adanya penulisan-penulisan sampai sekarang ini, dan telah berlangsung banyak generasi yang telah mencatatkan dirinya di dalam sejarah sebagai kaum yang berperadaban maju. Akan tetapi seiring peradaban zaman, seiring dengan perjalanan zaman, bangsa tersebut binasa. Demikian juga disusul oleh peradaban berikutnya, mereka pun tidak bertahan lama kemudian binasa. Nah, kira-kira apa yang menjadikan kebinasaan dari kaum-kaum terdahulu? Untuk itu marilah kita telaah, kita ambil ibrah apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Perlu diketahui, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini adalah termasuk orang-orang yang istimewa, atau yang dikenal di dalam sejarah Islam itu sebagai seorang muhaddas atau mulhim, yaitu orang-orang yang secara langsung mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bukan sebagai nabi terakhir, maka nabi berikutnya tentulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, maka Umar bin Khattab tidak bisa disebut sebagai nabi. Oleh para ulama disebut sebagai muhaddas, orang yang diberitahu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang langsung mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkataannya yang diilhamkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah beliau mengatakan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Di sana Ibnu Abdul Bar menukil perkataan Umar Ibnu Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, ahwafu ma akhafu alaikum antahliku alaihi salasu hilalin, yang artinya ahwafa ma akhafu, perkara yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian, yang mana perkara ini adalah telah menghancurkan, telah membinasakan peradaban-peradaban yang telah lalu. Apa itu? Yaitu yang berupa salasu hilalin, 3 perkara. Kapan manusia terjangkiti salah satu di antara 3 penyakit ini, maka binasalah dia, baik secara individu maupun secara kelompok. Individu kalau yang terjangkit adalah individu-individu, tidak secara berjamaah. Akan tapi kalau secara berjamaah sudah terjangkiti salah satu di antara penyakit ini, maka binasalah dia. Apa itu yang dikhawatirkan oleh Amirul Mukminin? Yang pertama adalah as-suhu muta', yaitu kikir yang ditaati, kikir, hati yang kikir kemudian diikuti, dituruti, kikir yang dituruti oleh orang yang dijangkitinya. Kikir itu adalah penyakit yang sangat berbahaya di atas bakhil. Kalau bakhil itu sekedar dia tidak mau keluar harta, keluar tenaga, keluar pikiran, atau keluar apapun yang dia miliki, dia potensi. Ya. Saya keluar uang ya harus mendapatkan sesuatu, saya keluar tenaga ya harus mendapatkan sesuatu, saya keluar pikiran ya harus ada sesuatu. Itu bakhil. Tapi kalau kikir itu selain dia tidak mau mengeluarkan harta dan potensinya, dia kepingin menguasai apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini adalah syubhat yang telah membinasakan umat-umat terdahulu. Ya, sebagaimana Rasul pun mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum as-syubhat. Sesungguhnya yang membinasakan peradaban-peradaban yang telah lalu itu adalah syubhat, kikir. Ya. Kalau kikir ini sudah diikuti, ya, seseorang tidak mau berinfak fisabilillah. Nah, ngapain berinfak, ngapain zakat, ngapain sedekah? Ini adalah hasil saya, hasil jerih payah saya. Dia lupa bahwa semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam harta mereka itu ada hak orang lain yang harus dia keluarkan. Allah menitipkan rezeki orang lain kepada orang tersebut. Ya. Termasuk orang tua itu dititipi rezeki anaknya, ya digunakan. Ya. Jangan kebutuhan orang tuanya dipolke ya, sementara anaknya ya dikelelerke, nggak boleh. Itu syubhat, ya, kikir, tidak mau mengeluarkan harta dan ingin memanfaatkan hak orang lain. Itu adalah kikir. Kapan seseorang terkena penyakit ini, maka binasalah dia, baik secara individu ya, maupun secara berjamaah. Kalau jamaah itu sudah
tidak mau menggalang infak, ya, dikira amil zakat itu adalah peminta-minta, ini syubhat. Ya. Sebenarnya penarik zakat atau amil itu adalah orang yang akan membantu kita selamat dari api neraka. Karena harta kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hak orang lain, itu adalah api neraka kalau tidak kita keluarkan. Ya. Yang akan membinasakan seseorang kalau zakat, infak, sedekah, wakaf ini nggak jalan di suatu masyarakat, maka binasalah masyarakat tersebut. Karena ini adalah salah satu dari salah satu dari perkara yang membinasakan umat-umat terdahulu, dan ini pun sudah dialami oleh umat Islam, ya, selepas kekuasaan Bani Abbasiyah, ya, saat itulah umat Islam terjerumus kepada cara beragama tasawuf yang hanya mengandalkan zikir, ya, melupakan infak fisabilillah, ya, melupakan zakatnya, melupakan sedekah, melupakan wakaf yang menjadi kekuatan kaum muslimin di masa Rasulullah SAW. Maka akhirnya umat Islam praktis setelah abad ke-14 mengalami kejatuhan. Karena apa? Kikir. Secara berjamaah umat Islam itu kikir sampai sekarang. Maka sampai sekarang pun umat Islam masih berada di titik terendah di dalam persaingan global. Karena apa? Karena kikir, ya, pengennya menumpuk-numpuk harta untuk dirinya sendiri, ya, pengennya memperkaya diri, ya. Lihat itu berita-berita, ya, di medsos ataupun di televisi, ya, orang-orang yang memiliki kesempatan untuk meraih harta meskipun itu adalah harta negara, ya, menumpuk-numpuk kekayaan, menumpuk-numpuk barang mewah, mobil mewah, benda-benda mewah, tas yang harganya miliaran. Itu adalah prototipe gambaran dari kekikiran umat Islam zaman sekarang. Maka tunggulah kebinasaan. Yang kedua perkara yang dikhawatirkan oleh Amirul Mukminin melalui ilham dari Allah Subhanahu wa taala adalah hawa mutabbah, yaitu hawa nafsu yang diperturutkan. Manusia itu adalah makhluk yang dikarunia dua bekal sekaligus, yaitu akal dan hawa. Akal fungsinya adalah memahami petunjuk, memahami syariat, memahami Quran untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa fungsinya adalah untuk memajukan peradaban ini, mencapai kemajuan-kemajuan. Hawa dalam artian positif, hawa dalam artian netral. Tapi kalau tidak dibimbing oleh petunjuk, maka hawa itu adalah la'ammaratun bisu, pasti mengajak manusia untuk berbuat kejahatan. Hawa nafsu yang diperturutkan. Maka manusia diperintahkan untuk berpuasa. Untuk apa? Dalam rangka untuk mengendalikan hawa nafsu. Bahwa di puasa ini kita harus menahan makan, menahan minum. Tidak boleh begitu haus, begitu lapar langsung dieksekusi, langsung membeli apa saja yang mau dibeli, tapi ditahan nanti sampai maghrib. Itulah cara Allah mendidik kita agar bisa mengendalikan hawa nafsu. Bahwa di bulan Ramadan diperintahkan untuk sedekah, memperbanyak infak, ya, membayar zakat. Itu untuk apa? Untuk mengendalikan, untuk menaklukkan hawa nafsu, berbagi kepada sesama manusia. Kalau hawa ini diperturutkan, ya, maka yang terjadi adalah kebinasaan. Lihatlah Qarun, ya, kurang kayanya apa Qarun, tapi karena hawa diperturutkan, ya, karena kikir yang dipelihara, maka dia dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Maka siapapun yang terkena penyakit memperturutkan hawa nafsu, ya, disuruh puasa nggak mau puasa, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyindir waladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswallahu. Orang yang tidak mau mengendalikan hawa nafsunya, ya tamat ta'una, mereka di dunia bersenang-senang.
wa yakuluna, dan makan minum seenak perutnya, kama takulul an'am, bagaikan binatang pun bisa makan. Kalau kita hanya bisa menuruti makan minum, kita tak ubahnya sebagai binatang. Yang membedakan kita dengan binatang adalah akal yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Disuruh puasa, saatnya berbuka nanti ada waktunya. Wanaru maswalahum, neraka itulah tempat yang paling cocok baginya. Naudzubillah min dzalik. Kalau manusia dikaruniai dua hal ini, yang dipelihara hanya hawa nafsunya, neraka yang paling cocok. Surga nggak cocok bagi orang-orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Kapan seseorang dikuasai oleh hawa nafsunya, maka dia akan binasa. Kapan jamaah ini ya, dikuasai oleh hawa nafsunya secara berjamaah, jamaah itulah yang akan binasa. Pengalaman yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, umat-umat terdahulu binasa karena salah satu dari tiga hal itu: kikir, hawa nafsu, dan yang terakhir adalah ijabul mar'i binafsihi, ujub, bangga, ya, kebanggaan seseorang terhadap prestasi dirinya, itu juga akan membinasakan manusia. Ya. Prestasi kerjanya menghasilkan mobil-mobil mewah dipajang, ya, difoto live, ya, medsos, ya, ini akan menimbulkan gejolak-gejolak, ya, bangga terhadap dirinya. Mau sesukses apa orang yang ujub, yang membanggakan prestasinya? Fir'aun dan Namrud itulah mbahnya orang yang ujub. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kebanggaan pada dirinya berlebihan sehingga tidak mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala, menentang Nabi Musa dan para nabi yang diturunkan kepadanya. Namrud, kurang apa Namrud? Ya, penguasa Babilonia, penguasa terbesar sepanjang masa, dikenal oleh sejarah, mati hanya karena kelebon apa? Laler. Mau kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kebanggaan kita pada diri kita, pamer harta, pamer rumah, pamer prestasi-prestasi dunia, kemudian mati karena kelebon laler. Naudzubillah min. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, peringatan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapapun baik secara perorangan maupun berjamaah terkena salah satu di antara penyakit yang tiga ini, kikir, ya, memperturutkan hawa dan ujub, bangga terhadap prestasi dirinya, maka dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang tidak terduga-duga. Korun dibenamkan ke dalam tanah, ya. Fir'aun, ya, ditenggelamkan di laut. Namrud, ya, ditenggelamkan, Namrud dibunuh dengan kelebon lalat ke otaknya. Rasanya kayak apa? Otak itu salurannya tersumbat lemak sedikit aja, ya, itu sudah penyakit yang sangat ditakuti manusia, apalagi ini laler yang mlebu. Ya. Kaum Nabi Lut ditenggelamkan, ya, di dalam bumi juga, ya. Umat-umat Nabi yang lalu dihujani batu, ditiup angin panas, ditiup angin dingin. Itulah apabila secara berjamaah kita sudah dihinggapi oleh salah satu di antara tiga penyakit tersebut. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari penyakit kikir, mengikut hawa nafsu dan ujub, sehingga kita tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik secara individu maupun secara berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.